Orang yang bersaksi itu pasti melihat. Kalau kada melihat, kada boleh bersaksi. Maulah orang buta bersaksi, kada bisa. Maulah orang yang kada mendengar bersaksi, kada mau. Misal saksi nikah, syaratnya orang jadi saksi nikah itu melihat dan mendengar, barunya bersaksi. Nah, demikian halnya dengan tauhid. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, di sini menunjukkan bahwa sebelum kita mengungkapkan satu ungkapan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah, sebelum kita bersaksi kita sudah melihat, kita sudah mendengar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa min ummati sayyidil anbiya wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi at-tahirin at-tayyibin wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan inayah, taufik dan hidayah diberikan kepada kita sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh barakah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil-din. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithul thalith, hadis yang ketiga min arba'in nawawiyah, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi Ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibangun Islam atas 5 perkara. Pertama, penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Yang kedua, dan mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, naik haji. Yang kelima, puasa Ramadan. Itulah rukun Islam yang 5. Para muhibbin rahimakumullah, yang pertama, rukun Islam itu adalah tadi disebutkan penyaksian bahwa
tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Seringkali kita ungkapkan dengan satu ungkapan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat setidak-tidaknya kita wajib mengucapkan 5 kali sehari semalam. Nah, arti kalimat itu adalah asyhadu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Di situ kalimat bersaksi, orang yang bersaksi itu pasti yakin. Orang yang bersaksi itu pasti melihat. Kalau kada melihat, kada boleh bersaksi. Maulah orang buta bersaksi, kada bisa. Maulah orang yang kada mendengar bersaksi, kada mau. Misal saksi nikah, syaratnya orang jadi saksi nikah itu melihat dan mendengar, baru ia bersaksi. Nah, demikian halnya dengan tauhid. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, di sini menunjukkan bahwa sebelum kita mengungkapkan satu ungkapan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah, sebelum kita bersaksi kita sudah melihat, kita sudah mendengar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad Rasulullah. Kita sudah melihat, kita sudah mendengar, hanya kita wani bersaksi. Nah, apabila kita melihat tidak ada Tuhan selain Allah, apabila kita melihat Muhammad itu Rasulullah, apabila kita mendengar tidak ada Tuhan selain Allah, apabila kita melihat, apabila kita mendengar Muhammad Rasulullah, kalau kita belum pernah melihat itu, kita kan sah bersaksi. Jadi ucapan kita setiap hari asyhadu, aku bersaksi, itu hanya adalah kebohongan. Mana so melihat tidak ada Tuhan selain Allah, kada pernah melihat wani bersaksi, kada pernah melihat Muhammad Rasulullah wani bersaksi. Nah, di sini artinya bahwa untuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu diperlukan 2 dalil. Pertama dalil nakli, kedua dalil akal. Bila sudah kita punya dalil nakli, sudah punya dalil akli bahwa demikian, nah hanya kita mengungkapkan penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya kita kada boleh taklid dalam hal ini. Kada boleh taklid. Mengucap 2 kalimat syahadat 4 orang, guru melajari ke itu 4 ya, kada boleh. Ini tauhid mesti berdasarkan dalil dan bukti, baik diambil dari Al-Quran dalilnya atau dari hadis dan dari pikiran akal kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalil akal, dalil nakal 2. Dalil nakal apa? Al-Quran menyebutkan Allahul ladzi la ilaha illahu, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Itu Al-Quran. Ini dalil nakli, kita mendengar itu. Al-Quran menyebutkan Muhammadur Rasulullah,
dalil nakli. Kita sering mendengar ucapan Al-Quran Muhammadur Rasulullah. Nah, ini satu bahan untuk penyaksian kita. Al-Quran ada menyebutkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Quran ada menyebutkan bahwa Muhammad Rasulullah. Ini dalil nakal kita. Kemudian mana dalil aklinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Mana dalilnya? Nah, disitulah kita disuruh menggunakan akal kita untuk berpikir. Agar dapat satu kesimpulan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu kita disuruh melihat alam semesta ini. Lalu di situ kita disuruh menyimpulkan bahwa alam semesta ini ternyata hanya diciptakan oleh satu zat. Alam semesta ini hanya diatur oleh satu zat. Alam semesta ini hanya dikendalikan oleh satu zat. La ilaha illallah. Kalau alam semesta ini dikendalikan beberapa orang, alam akan hancur. Saya hendak ke hulu, saya hendak ke hilir, saya hendak maju, hendak mundur. Organisasi 2-3 ikung kepala maulah, kada mau. Supir berdua maulah, kada mau. Nah, alam semesta pun mesti satu pengendalinya. Nah, ini sudah punya dalil akal kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sesudah kita punya dalil Al-Quran, dalil dari akal kita, dari pikiran kita, hanya kita wani bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya kalimat yang dipakai Rasulullah asyhadu. A'lamu kada. Kalau a'lamu artinya mengetahui. Mengetahui itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa dari buku, bisa jar orang ngaran mengetahui. Tapi kalau bersaksi, nah itu kada kawa, mesti mendengar dan melihat. Nah, kita mendengar dengan jelas Al-Quran, kita melihat dengan pikiran, dengan akal kita, sehingga kita berani bersumpah, berani bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Islam. Bila orang sudah mengucap kalimat itu, dia disebut Muslim. Apabila dia sudah menjadi Muslim, haramun damuhu wa maluhu wa irduhu illa bihaqqil Islam. Tidak boleh diganggu hartanya, tidak boleh diganggu darahnya, tidak boleh diganggu pribadinya kecuali sesuai dengan peraturan Islam. Siapapun kalau sudah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia Muslim. Nah, kalimat inilah yang membuat seseorang, andai kata dia di akhirat masuk neraka, dia tidak akan kekal di dalam neraka itu. Kalimat dua syahadat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, rukun Islam wa iqamis shalah, mendirikan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal ibad. Faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallah ahdun in ayyudkhilahul jannah. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa indallahi ahdun in syaa'a 'adzabah wa in syaa'a adkhalahul jannah. Rawahu Malik. Mendirikan salat rukun Islam kedua. Rasulullah menyatakan Allah mewajibkan atas hamba-hambanya 5 sembahyang. Barang siapa yang mendatangkan dengan 5 itu dan tidak menyia-nyiakan daripadanya sesuatu karena memperinting dengan haknya, adalah dia punya perjanjian di sisi Allah bahwa Allah memasukkan dia ke dalam surga. Orang yang mampu mendirikan salat dan tidak menyia-nyiakan
peraturan-peraturan salat, Allah berjanji memasukkan dia ke dalam surga. Tetapi siapa tidak mendatangkan dengan sembahyang 5 waktu, tidak ada perjanjian dengan Allah. Kalau ada perjanjian, bisa diazab Allah, bisa diselamatkan. Janji kadada. Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah, fa in salahat salaha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Rawahu Tabarani. Awal yang dihitung Allah hari kiamat kepada kita sembahyang. Kita wajib percaya bahwa di hari kiamat itu terjadi nantinya perhitungan amal. Satu persatu menghadap Allah untuk dihitung perbuatannya baik buruknya. Itu wajib kita percaya. Kada percaya kafir. Nah, apa yang ditanyakan Allah pertama kepada kita? Apa yang pertama diperiksa Allah tentang kita? Sembahyang, as-salat. Apabila sembahyang ini lulus, luluslah semuanya. Bila sembahyang ini rusak, rusak seluruhnya. Periksa sembahyang, diperiksa bagus semuaan sembahyangnya, sudah selesai. Puasa apa semua untuk ada perlu diperiksa lagi. Nah, kalau sembahyang diperiksa ada rusak, ada apa? Nah, ini panjang kisahnya. Sembahyangnya bermasalah, otomatis zakatnya bermasalah, puasanya bermasalah, semua amal ibadahnya rusak. Rasulullah SAW menyatakan, man laqiyallah wa huwa mudayyi'un lis-shalah lam ya'ba illa bi syai'in min hasanatihi. Barang siapa mati sedangkan dia ada tertinggal salat selama dalam dunia, Allah tidak memperdulikan dengan sesuatu jua pun dari kebaikan-kebaikannya. Cuma sebuting sembahyang. Di seluruh amal ibadah yang kita lakukan, Allah tidak memperdulikan. Ini pentingnya salat ini, sembahyang. Sembahyangnya bagus, bagus seluruh amalnya. Bila sembahyangnya kada bagus semuaan. Nah, jadi orang yang sembahyang, bujur-bujur sembahyang, itu dijaga Allah akhlaknya, dijaga Allah dirinya daripada melakukan maksiat-maksiat yang lain. Asal sembahyangnya bujur. Orang yang rajin, artinya setiap 5 waktu aktif sembahyang dengan tata cara yang benar, dengan khusyuk yang benar. Nah, Allah pelihara dia daripada perzinahan, daripada maksiat-maksiat yang besar lain. Kalau orang ini kada sembahyang, dia terlepas dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai maksiat-maksiat. Jadi artinya orang yang meninggalkan salat itu mau berbuat segala macam. Orang tuh kada sembahyang itu mau berbuat apa aja. Kalau pang ada kita bisi anak buah di rumah nih kada sembahyang, hati-hati. Itu ujar Habib Muhammad bin Muhammad Al-Habisi mengatakan itu syaitan lain manusia. Nah, kita susuruhan di rumah kada sembahyang, orang ini mau berbuat apa-apa satu saat, bisa membunuh kita, bisa merampok kita, bisa macam-macam. Beisin apa kita orang kada sembahyang, orang ini kada pemeliharaan dari Allahnya kada ada. Jadi satu saat mau nikat, mau macam-macam. Tapi kalau orang ini salat, aktif,
benar salatnya, dijaga oleh Allah dari segala macam akhlak yang buruk, akhlak yang jahat. Nah, yang ketiga, rukun Islam wa ita'iz zakah, membayar zakat. Rasulullah SAW bersabda, man adda zakata malihi faqad zahaba anhu syarruhu. Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka hilanglah daripadanya kejahatan harta itu. Artinya apa? Burika fihi, diberkati pada harta itu. Wastu'mila fil khair, harta itu akan dipakaikan pada kebaikan. Wa unfika fit ta'at, dibelanjakan dalam taat. Walam yu'azzab sahibuhu fil qabar, dan tidak diazab yang punya harta di dalam kubur. Nah, ini orang nang berzakat. Harta itu pasti ada kejahatannya, ada risiko-risiko negatifnya. Tapi dengan zakat terhindar daripada kejahatan harta. Yang tinggal apalagi nang baiknya lawan kita. Rasulullah SAW bersabda, hassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bisadaqah wastaqbilu amwajad bala biddu'a wa tadarru. Bintingi harta kamu dengan zakat. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, harta yang sesuai, yang benar zakatnya terpelihara dari bencana dan malapetaka. Hassinu amwalakum, bintingi harta kamu bizakat. Dan Rasulullah SAW bersabda lagi, man kana yu'minu billah wa rasulih fal yu'addi zakata malih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, hendaklah dia menunaikan zakat hartanya. Jadi menunaikan zakat itu ada cara-cara tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Nah, bukan hanya sekedar mengeluarkan duit, membagikan kepada yang bukan berhak, itu bukan zakat ngarannya. Zakat itu ada aturan-aturan tertentu, dan yang menikmati duitnya pun ada orang-orang tertentu yang kada bisa diganggu gugat. Kemudian wa hajjil baiti, dan naik haji. Dalam hadis lain haji disebut yang nomor 5, di sini nomor 4. Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ada hadis lain yang mengatakan orang yang hajinya mabrur seperti terlahir kembali dari perut ibunya, bersih tanpa dosa. Haji mabrur. Syekh Ali Al-Muwaffaq bin Muwaffaq, salah seorang wali besar di abad kedua, ngaran Sidin Ali bin Muwaffaq. Beliau naik haji. Kemudian suatu malam bermalam di Masjid Khif di Mina. Bermalam di Mina. Dalam tidurnya si wali ini bermimpi melihat 2 malaikat turun dari langit. Malaikat turun dari langit. Malaikat nang saekung betakun kepada malaikat nang satunya, ikam tahulah berapa jumlah nang naik haji tahun ini. Ya, malaikat nang saekung kada tahu. Nah, jumlah orang naik haji tahun kita ini adalah 600 orang. Ini abad kedua kisahnya. Abad kedua, 600 orang nang naik haji. Tahulah ikam berapa nang mabrur nang 600 itu kada tahu di malaikat nang saekung ba 6 nang mabrur itu. Ba 6. Begitu bangun guring ujar Ali ini, aku sedih. Aku takut kalau aku ini kada masuk dalam 6 orang itu. Orang 600 ba 6. Nah,
Malam berikutnya, malam di Muzdalifah, beliau bermimpi lagi. Malaikat tadi turun kedua-duanya ke bumi dan berkata bahwa setiap satu orang itu dapat membawa berkah kepada 100 orang. Nah, satu haji mabrur itu dapat memabrurkan 100 orang. Jadi Mbak Anam itu naik nang mabrur lalu pas 600. Nah, jadi kalau sekarang ini umpamanya orang naik haji itu andai kata seperti ini halnya, orang naik haji umpamanya 3 juta itu perlu 30.000 yang mabrur. Hanya kawasamuaan. Amun macam itu ceritanya. Nah, haji mabrur diperlukan 3 hal. Pertama, niat yang ikhlas. Niat mulai rumah naik haji, napa tujuannya? Menjunjung perintah Allah atau menunaikan rukun Islam yang kelima. Nah, ini ikhlas. Kada ada tujuan lain, kada ada motivasi lain, dorongan lain, kada ada, naik haji semata-mata menjunjung perintah Allah, ikhlas. Mas lajur mailangi kula, kada ada. Lajur berdagang, kada ada. Ini naik haji mbo jamu saling bersenyakan. Ini apa? Mbo ruku ka Makkah, mbo jamu, mbo ubat. Nah, ikhlas. Naik haji kada ada urusan itu. Yang kedua, dana yang halal. Dananya halal. Duitnya daripada yang halal. Nah, yang ketiga, melaksanakan tata cara haji dengan benar. Nah, bila 3 hal itu terpenuhi, haji kita mabrur. Nah, haji mabrur. Tidak ada balasan baginya kecuali surga. Nah, orang yang haji mabrur ini boleh ke kampung 40 hari, doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu haji yang mabrur tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram falam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyya, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk haji, tetapi dia tidak naik haji, maka tidak mengapa dia mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Artinya apa? Orang yang mampu tapi kada naik haji, orang ini berpotensi mati keluar agama Islam. Kenapa? Karena haji rukun Islam. Rukun, inya mampu, kada naik haji, kaina mati. Nah, ukuran kemampuan ini macam apa seseorang dikatakan mampu? Kalau kita berisi rumah, kalau kita jual rumah ini kawan naik haji, itu sudah mampu. Kita berisi kendaraan, kalau kita jual kendaraan ini, aku kawan naik haji, itu mampu. Berisi paumaan, berisi kabun, menku jual, aku kawan naik haji, mampu ngarannya. Toko, ada apa-apa. Aku ada berisi toko, menku jual, kawan naik haji, itu anggap kada mampu. Karena toko lain lawan rumah, toko itu ada usaha. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki rumah yang ibarat dijual kawan biaya haji, itu sudah wajib. Sudah wajib. Hati-hati bila mati itu. Nah, bisa jadi Nasrani atau jadi Yahudi. Jadi artinya apa? Kalau bisa rumah tuh kawan naik haji, jual rumahnya, maulah nang halus atau menyiwa datang kaina. Nah, kayak itu. Karena agama kita kadang mewajibkan kita memiliki rumah. Agama kadang mewajibkan kita harus berisi rumah, kada. Harus berisi kendaraan, kada. Kada wajib berisi kendaraan, kada wajib berisi rumah.
Kalau berisi usaha itu dipardukan, kita mesti ada usaha untuk membiayai keluarga kita. Nah, kemudian yang terakhir disebutkan di sini adalah wasaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, Ural Islam wa qawaiduddin salasatun alaihinna ussisal Islam man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dam syahadatu an la ilaha illallah wassalatul maktubah wa saumu Ramadan. Ujar Nabi, tali Islam, kaidah agama itu 3. Atas 3 itulah dibina ini Islam. Siapa yang meninggalkan salah satunya berarti dia kafir. Pertama, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wassalatul maktubah, sembahyang fardu. Yang ketiga, wasaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, apabila kita mampu melakukan 5 hal ini dengan benar, maka kita adalah muslim, jadi orang Islam ngarannya. Kadang-kadang naik haji tapi niat sudah ada, sama aja juga. Bahkan niat itu lebih baik daripada perbuatannya. Kada bisi keuangan nang mampu, kada bisi dana nang mampu, tapi cita-citanya ada. Makanya aku berduit, aku naik haji sudah. Nah, itu haji ya ngarannya. Nah, haji sudah ngarannya. Amun kada bercita-cita, nah ini nang salah. Nah, kita disuruh bercita-cita. Kita habis Ramadan, kita disuruh bercita-cita. Andai kata aku hidup pada tahun depan, aku puasa pulang. Nah, itu niat cita-cita nang baik. Jadi naik haji bagi nang mampu, bagi nang kada mampu, niat itu diwajibkan baginya. Berniat untuk melaksanakan segala hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithur rabi', hadis yang keempat dari 40 hadis al-arba'in nawawiyah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, telah menghadiskan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah orang yang benar dan dibenarkan. Beliau bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibunya, dalam rahim ibunya 40 hari berupa nutfah, berupa sperma atau air mani. Itulah asal muasal kejadian manusia. Ibnu Mas'ud berkata bahwa nutfah, air mani itu apabila jatuh di dalam rahim ibu, di situ bercampur rahim. Dalam rahim itu air mani laki-laki dan perempuan, maka air mani tadi memancar pada seluruh tubuh perempuan tadi selama 40 hari. Nah, kemudian turun air mani yang memancar di seluruh tubuh tadi kembali ke dalam rahim ibu. Begitu sampai dalam rahim ibu,
Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil sedikit tanah. Yang tanah itu nanti, yang tempat tanah itu nanti adalah bakal kuburnya. Diambillah sedikit tanah oleh malaikat tadi dan ditaburkan kepada air mani yang dalam rahim tadi, lalu dia menjadilah segumpal darah. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian jadilah dia segumpal darah selama 40 hari. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian jadilah segumpal daging 40 hari pula. Nah, jadi itulah proses awal kejadian kita. 3 kali 40 hari. 40 hari pertama masih berupa mani, 40 hari kedua berupa darah, 40 hari yang ketiga berupa segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepadanya malaikat. Fayampuhu fihi ruh, maka malaikat itu diperintah Allah untuk meniupkan ruh pada janin yang ada di dalam rahim tadi sesudah berumur 4 bulan. Nah, maka mulai itulah si janin ini bergerak dan hidup di dalam rahim ibunya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang kita baca tadi banyak menimbulkan hikmah, banyak menimbulkan ilmu-ilmu, baik ilmu fikih ataupun ilmu tasawuf. Di dalam fikih contohnya, bagaimana kalau seseorang perempuan itu mengandung kemudian keguguran kandungannya, maka bagaimana ini kandungan diperlakukan. Nah, maka ahli fikih menjelaskan tergantung bagaimana bentuknya keguguran itu. Nah, jadi di sini ada 4 hukum mengenai masalah orang yang keguguran tadi. Pertama, kegugurannya berupa mudghah, berupa segumpal daging, segumpal darah, patak, sunat. Ibarat dibuang aja, gak ada apa-apa. Yang kedua, bila mana keguguran itu sebelum 4 bulan, belum lagi umurnya 4 bulan ini dalam parut, tapi sudah berbentuk. Nah, 4 bulan, belum lagi umur 4 bulan, cuma sudah berbentuk. Itu dikafankan, dipatak, wajib. Yang ketiga, sesudah umur 4 bulan keguguran. Sesudah umur 4 bulan keguguran dan tidak ada tanda-tanda hidup. Sesudah 4 bulan keguguran, ranai kada sing bunyian kekanakannya. Nah, ini cukup dimandii, dikapan, dipatak, wajib itu. Nah, nangka keempat, bila mana sesudah 4 bulan, sesudah 4 bulan dia keguguran dan sempat hidup, nah itu sama seperti orang tua. Nah, itu antara lain yang timbul masalah fikih daripada apa yang kita baca tadi. Kemudian di dalam masalah ilmu tasawuf pun ada mengambil dari ini hadis, yaitu di mana tadi dikisahkan kejadian manusia itu 40 hari, 40 hari, 40 hari. Artinya apa? Itu menunjukkan tahapan-tahapan untuk mencapai kesempurnaan. Nah, demikian pula di dalam menjalani jalan ma'rifat kepada Allah, itu pun diperlukan tahapan-tahapan sehingga dia bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang langsung bisa musyahadah kepada Allah kada kawa. Mesti ada tahapan-tahapan yang dilaluinya sehingga sampai kepada musyahadah itu. Mulai daripada musyaratah dahulunya, lalu hanyar muraqabah, imbah muraqabah, lalu muhasabah, habis muhasabah muaqabah, habis muaqabah itu ada mujahadah, habis mujahadah itu ada lagi muhadarah, habis muhadarah itu ada mukasyafah,
hanyar bisa sampai kepada musyahadah. Nah, jadi kadakawa kita menjalani musyahadah kepada Allah langsung kadakawa. Sebabnya apa? Mulai penciptaan diri kita pun ada tahapan-tahapan sebagaimana yang dikisahkan, dihadiskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, kemudian lagi dari ilmu fikih, bagaimana hukumnya seseorang yang menggugurkan kandungannya? Ini pun diambil dari hadis ini juga. Kalau menggugurkan kandungan yang sudah hidup bayinya, itu jelas sudah dosa besar. Misal janin dalam perutnya sudah bagarak, sudah hidup, nah digugurkan, itu dosa besar. Kalau ada khilafnya lagi ulama itu, sepakat mereka mengatakan bahwa menggugurkan janin yang sudah hidup itu adalah termasuk pembunuhan. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, an-nasikta ya'ti yaumal qiyamah yastaghithu wa yunadi annal madlum fayata'allaqu bi ummi wa yaqulu ya rabbi sal hadhihi lima qataltani fa yaqulu Allah ta'ala lima qatalti wa qad haramtu qatlan nafsi bighairil haqq ya malaikati sallimuha li malik khazinin nar yahbisu fi jubbil ahzan fatughallu yaduha ila unukiha wa yulda'u tawqu wasilsilatu fihi wa tushabu ila an-nar fayarmiha malik fi jubbil ahzan. Bahwa anak nang digugurkan itu pada hari kiamat minta tolong dan berteriak, anal mazlum, akulah orang yang dizalim. Maka dia bergantung dengan ibunya dan berkata dia, hai Tuhanku, tanya ini perempuan kenapa dia bunuh aku. Allah berfirman, kenapa kamu bunuh dia wahai perempuan, padahal aku telah mengharamkan pembunuhan itu. Wahai malaikatku, serahkan ini perempuan kepada Malik penjaga api neraka, agar si Malik itu menahan ini perempuan di dalam neraka yang bernama Jubbil Ahzan. Maka dibelenggu tangan perempuan tadi ke lehernya dan diletakkan kalung dan rantai di lehernya dan disirit ke dalam api neraka yang bernama Jubbil Ahzan tadi. Jubbil Ahzan itu nama bagian daripada bagian neraka. Wa fihi narun wa siba wa zanabir wa hayyatun wa aqarib tanhasul mu'azzabin wa zabaniyatu bi aidihim hirabun min nar. Jubbul Ahzan itu adalah bagian dari neraka yang di dalamnya ada binatang buas, ada penyangat-penyangat, ada ular dari neraka, ada kala dari neraka yang menggigit orang-orang yang diazab di situ. Dan ada zabaniyah, di tangan mereka ada tungkat-tungkat, ada tumbak-tumbak daripada neraka yang menusuk akan orang-orang yang membunuh di dalam dunia. Nah, jadi itu ancaman Allah kepada perempuan yang menggugurkan kandungan yang sudah hidup tadi. Nah, kalau kandungannya belum hidup, misalnya hanya berupa berumur 40 hari atau berumur 2 kali 40 hari atau 3 kali 40 hari tapi belum lagi ditiupkan roh, belum hidup, nah ini ulama fikih terjadi perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan kada boleh juga digugur, ada yang mengatakan boleh. Itu kalau nang belum hidup. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi malaikat datang pembawa roh itu meniupkan di ubun-ubunnya, lalu hiduplah si kanak-kanak bayi nang di dalam perut tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'id. Malaikat itu diperintahkan untuk menulis. Di mana menulis? Para ulama mengatakan, sebagiannya ada yang mengatakan ditulis di antara dua matanya. Ditulis di situ apa? Rezekinya. Ini orang rezekinya banyak atau sedikit. Ditulis lagi umurnya berapa.
ditulis lagi amalnya ini orang baik atau buruk, dan orang ini celaka di akhirat atau dia beruntung di akhirat. Nah, itu ditulis di antara dua mata kita sesudah ditiupkan roh ke dalam janin tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini hadis oleh para ulama dijadikan satu nasihat, dijadikan satu pedoman kepada kita. Pertama, adamul ham bir rizik, tiada risau dengan rezeki. Kenapa? Karena sudah ditulis oleh malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rezeki kita itu sudah ditulis oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, banyak atau sedikit. Bagaimanapun kita berusaha, kada akan melebihi daripada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Bagaimanapun kita risau dengan rezeki kita, kada akan melebihi daripada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama menjelaskan, ma qaddarallahu laka fahuwa yasilu ilaik bisababin awjadahu lak wa ma la yuqaddiru laka fala yasilu ilaik. Ini mengenai rezeki. Sesuatu rezeki yang sudah ditakdirkan Allah kepada engkau pasti akan sampai kepada engkau, dan Allah akan menciptakan caranya untuk mendapatkan rezeki itu. Jadi kada perlu risau dengan rezeki. Kayak apa kina anakku, kayak apa kina ini, kada perlu risau. Allah sudah menetapkan rezekinya dan Allah mengulahkan cara untuk mendapatkannya. Rezeki kita misalnya pada hari Selasa kita dapat rezeki 1 juta rupiah. Ketentuan Allah demikian umpamanya. Allah mengulahkan jalan datangnya itu kayak apa supaya dapat 1 juta. Nah, jadi buat apa kita merancang, buat apa kita bersusah payah memikirkan rezeki ini? Bagaimanapun pintarnya kita, bagaimanapun susah payahnya kita, kada akan menambah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adamul hambir rizik, tiada risau dengan rezeki itu. Amun itu bukan takdir kita, kayak apa aja usaha kita, kayak apa aja doa kita, kalau itu bukan rezeki kita, kada akan kita dapatkan. Tapi kalau itu memang rezeki kita, Allah akan bisa mengulahkan caranya supaya sampai kepada kita. Yang kedua, ditulis celaka atau kita ini beruntung di akhirat maksudnya. Nah, ini memberikan kepada kita satu nasihat. Adamul farah bisyai malam ya'lam annahu sa'id fil akhirah. Tiada gembira dengan sesuatu apa jua pun selama belum tahu bahwa kita ini beruntung di akhirat. Apapun yang ada kita miliki, apapun rezeki yang datang kepada kita, kita jangan terlalu gembira sebelum kita tahu bahwa kita ini beruntung kada di akhirat. Nah, kalau sudah tahu kita beruntung di akhirat, ayo hidup hendak berlapang-lapang, ayo hidup hendak berami-rami, ayo hidup hendak banyak istirahat dan santai. Kalau sudah kita tahu bahwa kita ini beruntung di akhirat. Nah, selama kita belum tahu kita ini di akhirat masuk neraka atau ke surga, hendaknya kita selalu risau dengan itu. Selalu memohon kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang beruntung. Wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang kamu beramal dengan amal ahli surga sehingga tidak ada jarak antaranya dan surga itu kecuali 1 hasta. Orang ini amaliyahnya amaliyah surga, gawiannya beribadat, sembahyang, baca Quran, menuntut ilmu, sehingga jarak dia dengan surga hanya 1 hasta lagi. Artinya jaraknya hanya mati. Kalau mati ke surga.
maka terdahulu atasnya ketentuan Allah, padahal orang ini dalam catatan Allah masuk neraka. Nah, maka beramallah dia dengan amal ahli neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Orang ini sudah ditentukan Allah ahli neraka. Bagaimanapun dia beribadah, tapi akhir-akhirnya dia akan berbuat amalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Pada zaman dahulu pernah diceritakan Rasulullah SAW berperang bersama para sahabat. Nah, di antara prajurit Rasulullah ini ada laki-laki yang sangat berani. Kadang kau melihat ada celah, masuk, membunuh beberapa orang kafir. Ada sahabat yang menyampaikan kepada Rasul, wahai Rasulullah, lihat itu kawan kita sangat berani melawan orang kafir. Berapa banyak orang kafir dibunuhnya. Nabi kita bersabda, huwa binnar, nyematikan nerakanya Nabi kita tuh. Oh, sahabat dia takjub, ini orang berjiwa membunuh orang kafir, kenapa matikan neraka? Lalu sahabat ini mengiringi laki-laki tadi. Nah, diiringinya laki-laki tadi. Akhirnya apa? Laki-laki itu ditumbak oleh orang kafir. Lalu dia rabah, gugur. Kada tahan menahan sakit, mengambil pedang seorang, mencucuk awak seorang, akhirnya mati. Nah, mati dalam keadaan bunuh diri ngarannya. Padahal luar biasa asalnya amalan ahli surga diamalkannya. Nah, ini hikmahnya bagi kita apa? Bahwa kita jangan sekali-kali memegang apa yang telah kita amalkan. Kita merasa beramal ini, kita merasa membaca ini, kita merasa kita mati ke surga, jangan. Selalu hati kita ini ada khawatir tentang akhir hayat kita. Lalu kita berpegang kepada Allah, kita mohon kepada Allah. Nah, itu gunanya. Contohnya tadi, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang kamu sungguh beramal dengan amalan ahli neraka. Orang ini sepanjang hidupnya minum arak, berzina, berjudi, merampok habis, sehingga jaraknya lawan neraka sehasta lagi. Tetapi orang ini dalam takdir Allah beruntung matinya ke surga. Nah, begitu di akhir hayatnya dia berubah, dia tobat, dia kembali ke jalan yang benar, mati. Maka matinya orang ini adalah min ashabil jannah, termasuk orang ahli surga. Nah, jadi orang-orang yang selama ini maksiat, yang selama ini durhaka kepada Allah, jangan berputus asa bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah kadang-kala dibayangkan bagaimana keluasannya. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah disebutkan kisah yang berkaitan dengan ini, hadis ini. Ada sepasang laki-laki dan perempuan ini berbeda agama. Laki-laki Muslim, si perempuan ini Nasrani. Nah, tetapi ini dua manusia saling menghendaki menjadi pasangan suami istri. Namun si laki-laki ini kada wani melamar karena beda agama. Nah, jadi karindangan nang bini ini karindangan lawan lakian ini karindangan lawan ginian itu. Cuma berbeda agama. Nah, akhirnya garing si laki-laki ini. Garing. Ujar laki-laki yang Islam ini, amun aku nih agama Islam, si perempuan itu agama Nasrani, mati aku kada tak kumpul kena di akhirat. Baik aku bakapir aja, cuman di akhirat tak kumpul kena. Dikiranya di neraka tuh kawak lo kawin kena. Nah, jadi mun aku Islam, si perempuan itu Nasrani, mati aku kada tak kumpul kena di akhirat. Baik aku bakapir aja. Nah, supaya di akhirat kayaknya tak kumpul bakapir laki-laki tadi mati. Matinya dalam keadaan neraka. Si bini-bini garing juga.
Ujian bini-bini pun aku nih agama Nasrani sedangkan lakian tuh Islam. Kada tak kumpul aku kayaknya di akhirat. Jaka aku Islam aduh lo. Nah, Islam si bini-bini itu mengucap 2 kalimat syahadat mati. Padahal hidupnya sepanjang masa Nasrani. Laki-laki itu sepanjang masa Islam, tapi di akhir hayatnya berubah karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Si laki-laki itu syaqiyun, orang yang celaka, si perempuan ini sa'idah, orang yang beruntung di akhirat. Nah, jadi kita kada akan bisa menentukan nasib seseorang, nasib diri kita sendiri sebelum kita di akhir hayat itu. Rasulullah SAW seringkali berdoa kepada Allah agar ditetapkan iman, terutama menghadapi sakaratul maut itu. Karena disitulah ujian terakhir seorang manusia.